Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sri Kumarawati melalui channel Ayu Belajar IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Tokoh yang mempelajari tentang pewarisan sifat adalah Johann Mendel, seorang peneliti tanaman berkebangsaan Austria. Pada tahun 1866, Mendel melaporkan hasil penyelidikannya selama bertahun-tahun atas kacang ercis atau Pisum sativum. Mengapa Mendel memilih kacang ercis sebagai objek percobaan? Alasannya adalah 1. Memiliki pasangan sifat yang menyolok. 2. Bisa melakukan penyerbukan sendiri. 3. Umurnya pendek. 4. Mampu menghasilkan banyak keturunan. 5. Mudah disilangkan. Ini adalah Johann Mendel. Ini adalah tanaman ercis, mempunyai banyak variasi sifat. Di sini ditunjukkan ada 7 pasangan sifat yang bervariasi. Yang pertama, dari bentuk bijinya, ada ercis berbiji bulat, ada ercis berbiji keriput. Yang kedua, dari warna bijinya, ada ercis yang bijinya berwarna kuning dan ada ercis yang bijinya berwarna hijau. Ketiga, dilihat dari warna bunganya. Ada ercis yang warna bunganya ungu dan ada yang warna bunganya putih. Keempat, dilihat dari letak bunganya. Ada ercis yang bunganya terletak di ketiak daun atau berbunga aksial, dan ada ercis yang bunganya terletak di ujung cabang atau bunga terminal. Yang kelima, dilihat dari warna polongnya. Ada ercis yang polongnya berwarna hijau dan ada yang polongnya berwarna kuning. Yang keenam, dilihat dari bentuk polongnya. Ada ercis yang polongnya berbentuk menggembung dan ada yang berbentuk kisut atau keriput. Yang ketujuh, ada ercis yang berbatang tinggi dan ada yang berbatang rendah. Ini adalah penyerbukan pada ercis. Jadi kita ketahui bahwa ercis itu termasuk bunga sempurna, sehingga dalam satu bunga itu memiliki putik dan benang sari. Kita lihat di sini ada putik, ada benang sari, sehingga memungkinkan bagi ercis untuk melakukan penyerbukan sendiri. Dalam persilangan, penyerbukan sendiri ini harus dihindari, sehingga dilakukan pemotongan terhadap benang sari. Lalu diambilkan dari benang sari bunga lain yang akan disilangkan. Dicontohkan di sini, parentalnya adalah ercis berbunga ungu disilangkan dengan ercis berbunga putih. Filial 1 atau keturunan pertama semuanya adalah ercis berbunga ungu. Kemudian bersama filial 1 ini disilangkan. Ternyata pada filial kedua 3 bagian berbunga ungu, 1 bagian berbunga putih. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Mendel dari beberapa kali persilangan
disimpulkan bahwa bentuk biji bulat dominan terhadap biji kisut. Warna biji kuning dominan terhadap biji hijau. Warna bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Letak bunga aksial dominan terhadap bunga terminal. Warna polong hijau dominan terhadap polong kuning. Bentuk polong menggembung dominan terhadap polong keriput. Batang tinggi dominan terhadap batang rendah. Kesimpulan yang diambil oleh Mendel, pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya dikendalikan oleh suatu faktor. Dalam perkembangan berikutnya, suatu faktor ini disebut gen, sehingga lahirlah genetika. Apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang secara khusus mempelajari pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Mendel juga berhasil meletakkan prinsip dasar genetika yang kemudian dikenal dengan hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Bagaimanakah kedua hukum ini? Kita akan membahasnya pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.